Shalom kekasih Tuhan, senang kita bisa bersama-sama hari ini untuk kembali merenungkan dan menggali firman Tuhan secara berkala. Hari ini kita akan belajar tentang kenapa Tuhan mengutuk umatnya. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan dari perikop selanjutnya, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati kita dan menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus. Sebelum kami mendengar firman-Mu ya Roh Kudus, ini doa kami di hadapan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, hari ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu baik-baik. Tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Bapa mau atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, senang kita bisa kembali lagi membahas firman Tuhan secara berkala. Kenapa Tuhan mengutuk umatnya? Apakah ada yang salah dari umat yang diciptakannya, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Adakah sesuatu yang membuat Tuhan harus melakukan itu? Kita akan baca di kitab Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Pada perikop ini kita akan belajar alasan kenapa Tuhan mengutuk umatnya. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahnya selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dari perikop ini, kita dapati bahwa Tuhan Yesus merasa lapar setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Betania. Ia melihat sebuah pohon ara yang sangat rindang yang daunnya.
Waktu didekati, Tuhan Yesus berharap bisa mendapatkan buah. Padahal Alkitab mencatat bahwa waktu itu adalah bukan musim pohon ara. Ketika Tuhan datang dan mendapati pohon ara itu tidak berbuah karena memang bukan musimnya, inilah yang menjadi alasan kenapa Tuhan mengutuk. Dan Tuhan berkata di ayat yang ke-14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Apakah ada sesuatu yang salah dari pohon ara? Karena memang bukan musimnya untuk berbuah, sehingga pohon ara tidak berbuah. Waktu Yesus datang di musim yang tidak tepat, maka sebenarnya tidak ada yang salah, bukan? Tetapi hari ini kita boleh belajar apa yang Tuhan inginkan atas hidup setiap kita. Pohon ara ini gambaran dari setiap kita. Tuhan inginkan kita berakar, bertumbuh. Namun tidak cukup hanya kita sampai bertumbuh saja. Tuhan inginkan setiap kita berbuah. Berakar dalam Kristus itu merupakan sebuah keharusan bagi setiap kita orang-orang percaya. Supaya kita bisa bertumbuh. Namun Tuhan inginkan bahwa kita sampai kepada sebuah titik yang maksimal, bahwa pertumbuhan kekristenan kita haruslah berbuah. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8 berkata gini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita yang dahulu bukan siapa-siapa, Tuhan ingin orang lain boleh melihat Kristus. Orang lain boleh melihat sesuatu yang berbeda atas hidup kita. Jika dulu kita adalah seorang pendosa, waktu kita percaya Tuhan Yesus, orang lain harus menikmati sesuatu yang baik atas hidup kita. Bukan lagi seorang pendosa, seorang yang mempertobatkan para pendosa. Justru yang Tuhan inginkan itu dari setiap kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita boleh mengerti sebenarnya apa sih kerinduan Tuhan atas hidup kita. Yang pertama, bahwa Tuhan inginkan pertumbuhan kita sampai pada sebuah titik yang maksimal. Hari ini jika Bapak Ibu Saudara memiliki banyak waktu dengan Tuhan, itu bagus. Tuhan inginkan sampai pada sebuah titik kita menikmati Tuhan. Jika kita sudah menikmati Tuhan dalam hari-hari kita, itu luar biasa. Tuhan inginkan kekristenan kita terus berprogres sampai kita mengalami Tuhan. Jika hari ini kita sudah mengalami Tuhan, Tuhan inginkan bahwa kita terus berjalan dalam Tuhan. Jika hari ini kita sudah berjalan dalam Tuhan, Tuhan inginkan jauh lebih lagi kita menjadi intim dengan Tuhan. Sampai kita menjadi karib. Kekristenan kita tidak hanya sampai menjadi hamba, tapi sahabat mempelai Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu, jangan lelah, jangan putus asa untuk belajar firman Tuhan. Jangan berhenti untuk menggali terus firman Tuhan. Jangan merasa kita pintar, jangan merasa kita sudah cukup untuk menggali firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Jadi kita sudah tidak perlu lagi membaca firman Tuhan setiap hari, tidak perlu lagi melakukan saat teduh setiap hari. Itu salah. Tuhan inginkan pertumbuhan kekristenan kita sampai kepada puncak. Sampai kita menjadi mempelai Kristus. Sampai kita menerima mahkota kerajaan Tuhan. Yang kedua yang kita bisa dapatkan dari ayat ini adalah Tuhan inginkan bahwa kapanpun kita harus berbuah. Roh yang Tuhan taruh atas hidup setiap kita, Tuhan ingin kita berbuah. Sekalipun pada waktu itu Tuhan melihat bahwa bukan musimnya pohon ara, namun Tuhan inginkan pohon ara itu berbuah. Hal yang sama dengan kita. Jangan tunggu musim berbuah, baru kita menghasilkan sebuah buah. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23 berbicara tentang buah roh. Roh yang Tuhan taruh atas hidup setiap kita haruslah berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu harus selalu ada atas hidup kita. Tidak perlu kita mendapatkan sesuatu dari orang lain baru kita mengasihi orang lain.
Bahkan sekalipun kita dibenci, kita dianiaya, Tuhan inginkan buah roh, yaitu kasih itu terpancar atas hidup kita. Jangan perlu kita mendapatkan berkat daripada Tuhan baru kita merasa sukacita, merasa damai sejahtera, merasa baik dengan banyak orang. Namun dalam keadaan kita sekarang, Tuhan inginkan kita berbuah. Jangan tunggu bahwa keadaan kita sudah baik-baik saja baru kita miliki damai sejahtera. Dalam keadaan yang tidak baik pun Tuhan inginkan damai sejahtera itu ada atas hidup kita. Orang lain boleh melihatnya. Jangan tunggu bahwa kita disayang Tuhan. Kita menikmati jawaban-jawaban doa kita setiap hari, setiap waktu kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan, baru kita setia. Dalam keadaan doa kita masih belum dijawab Tuhan hari ini, Tuhan ingin melihat sebuah kesetiaan. Dalam keadaan hari ini kita berhadapan dengan tantangan demi tantangan, pencobaan demi pencobaan, Tuhan inginkan buah kesetiaan. Jangan juga tunggu orang lain berbuat baik atas hidup kita. Kita dikelilingi orang-orang yang sangat mengasihi kita, kita baru mengeluarkan kelemah lembutan kita. Kita bisa menguasai diri. Namun sekalipun kita hari ini berada di tengah-tengah lingkungan yang membuat kita tidak sabar, Tuhan inginkan penguasaan diri dan kelemah lembutan itu terpancar atas hidup kita. Ingat, Tuhan inginkan bahwa pertumbuhan kekristenan kita bertumbuh sampai pada batas yang maksimal. Yang kedua, Tuhan inginkan bahwa kapanpun orang lain harus menikmati buah dari hidup kita. Jika tidak, Alkitab berkata, maka jangan seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan kalau kita lihat di perikop selanjutnya, pohon ara itu mati. Jika Bapak Ibu hari ini masih hidup, itu adanya sebuah kesempatan buat setiap kita untuk berbuah. Jika Tuhan masih berikan sebuah kesempatan untuk menjalani hari-hari kita hari ini, itu artinya kita harus menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dua hal yang kita bisa pelajari hari ini. Pastikan bahwa setiap kita memiliki sebuah pertumbuhan kekristenan yang maksimal sampai kita menjadi mempelai Kristus. Yang kedua, pastikan bahwa kapanpun dalam keadaan apapun, buah roh itu terpancar atas hidup kita. Dan orang lain boleh menikmati buah itu dari hidup kita. Sebab roh itu ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan dari umat-Mu. Hamba berdoa setiap letih lesu dan beban berat itu Tuhan gantikan dengan kelegaan. Setiap jerih lelah kami Tuhan, Tuhan memberikan upah yang layak buat mereka. Setiap usaha keras mereka Tuhan, mereka boleh mendapatkan hasil. Sebab Engkau yang memberikan keberhasilan buat mereka. Kesetiaan dari setiap kami umat-Mu Tuhan, kejujuran dan ketulusan setiap kami, buah-buah yang selalu umat-Mu hasilkan Tuhan, boleh mendatangkan buah kerajaan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa kiranya segala yang baik, segala yang ajaib, segala yang indah, segala yang luar biasa yang Tuhan reka-rekakan yang ada dalam hati Bapa dikenapi atas hidup setiap kita. Tuhan akan bawa Engkau naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Setiap usaha dan pekerjaan-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung, supaya oleh karena Engkau nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dengan iman terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.